kembali ya. Mohon diaktifkan dulu kameranya, saya akan absen. Oke, Anissa Mairani Syaroh. Hadir, Pak. Banu Miftahur Rahman. Hadir, Pak. Fatimah Az-Zahra. Hadir, Pak. Jihan Mumtazah. Hadir, Pak. Raisa Larasati. Hadir, Pak. Raisya Adana. Hadir, Pak. Sri Astuti. Syaidah Nurmila. Hadir, Pak. Firya Adristi. Hadir, Pak. Muhammad Nadif Ubaidillah. Hadir, Pak. Arika Hanifah. Hadir, Pak. Aisyah Rizki. Hadir, Pak. Febrina Mutiara. Hadir, Pak. Nadilah Nur Talita. Ada Nadilah? Nggak ada ya. Erlangga Wibowo. Hadir, Pak. Vina Amanda. Shinta Kintarani. Demi Putri. Hadir, Pak. Netania Khalisya. Hadir, Pak, di chat, Pak. Salwa Ataya. Hadir, Pak. Danang Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Amiruddin Hanif. Hadir, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tapi sebelumnya saya ingin cek ya, hasil IFIS kalian semua. Jadi mohon disiapkan di komputernya masing-masing ya, agar bisa di-share ke yang lain. Kemarin saya sudah posting ya video tutorial tahun lalu itu ya, dibuat tahun lalu. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam panduan bagaimana cara estimasi gauge di IFIS ya. Oke, siapa yang mau volunteer? Silakan. Harus saya tunjuk. Saya boleh, Pak. Ya, silakan Salwa. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah. Baik. Berarti dari sini langsung ke quick estimate. Sebentar, dicek dulu variabelnya Salwa. Oh iya, Pak. Yang Ini apa ini variabel? Variabel apa? variabel return, Ya, Pak. saham apa? Saham auto. Saham? Auto. Auto, oke. Nah, ini yang waktu itu saya sempat singgung ya, Salwa. Ini irregular ini. Iya. Kamu ngambilnya Saya coba
Dari mana? Saya coba nggak bisa gitu, Kenapa? Pak. Saya coba nggak bisa, Pak. Oh, ini aja ya. Nanti pakai data untuk selanjutnya, pakai data yang saya kasih waktu UTS tuh. Oh, ya baik, Pak. Ya, itu udah standar gitu, jadi nggak irregular lagi. Oke. Coba dilihat dulu datanya, data harganya. Ini. Bukan, Pak. Maaf, Pak, bentar. Yang open nggak sih? Ini apa? Close apa open? Yang close, Pak. Maaf, Pak. Gimana? Nggak bisa. Ya, escape aja, escape. Gimana, Pak? Maaf. No, nggak bisa exit ya. Nggak bisa ya. Oh. Ya, itu close. Harga close-nya dibuka dulu coba. Ini, Pak. Oke, kemudian return-nya mana return? Return yang ini, Pak. Nah, ini return-nya masih dalam bentuk nominal ini. Mestinya kamu dalam bentuk persentase ya. Oh. Itu kan cuman day close ya, day close. Mestinya kurang itu. Perintahnya itu harusnya delog dalam kurung close. Dari ini ya, Pak, berarti. Ya, kamu buat aja. Oh iya. Di estimate ya, Pak? Enggak dong, generate series dong. Di atas, di quick. Menu quick. Generate series. Ya. Kasih nama dulu dong, kasih nama dulu. Kasih nama aja sama return gitu. Nanti kan tertimpa sendiri dia. Return sama dengan dong. Kasih sama dengan. Ya, Ini coba apa? dilihat grafiknya. Udah, line and symbol aja biarkan. Ini apa? Ini datanya bulanan ya? Oh, bulan. Apa harian? Harian, Pak. Harian ya? Iya. Ya, 3 tahun. Oke. Oke, terus yang sudah Anda lakukan gimana cara modelingnya? Oh iya, Pak. Baik. Berarti dari return. Return. View. Tadi lupa. Di ini dulu, Pak. Estimate equation. Return. CAR1. Ini, Pak. Terus di residual diagnosis, terus dari sini langsung pindah gitu ya, Pak, ke yang heteroscedasticity. Ya, cara bacanya gimana ini? Yang parallelogram ini cara bacanya gimana? Sebelum kamu masuk ke heteroscedasticity test, kan kamu kan perlu menyimpulkan dulu dari sini kira-kira apa yang kamu akan tindak lanjutin dengan uji arch effect tuh. Terdapat apa tadi ya di leg 1, 2. Saya rada lupa, Pak, maaf. Ya, ini seperti kemarin sebelum UTS waktu kita belajar ARMA, kan dicek kan, nah ini kan korelogram atas apa? Korelogram atas
square residual ya, residual yang kita sudah kuadratkan. Di sini ini sudah volatility ya, jadi kita lihat korelasinya gimana ya, di auto correlation maupun partial correlations. Nah, kita lihat di sini nih probability-nya. Ya, di sini kan probability-nya kecil nih ya, 0,1, 0,003, nah, apalagi yang ke bawah. Terus di sini kan ada titik garis batas nih. Ya. Nah, juga ada korelogramnya nih. Ini keluar batas nih. Nah, contohnya gini. Yang ini nih. Ya, atau yang ini. Oke, nah nanti dari sini berarti kita punya dugaan ini ada masalah heteroscedasticity. Makanya habis itu kamu cek dengan apa? Dengan tadi heteroscedasticity tadi ya. Ini Pak. Nah, ini pakai arch effect. Arch test di leg berapa tadi? Di leg 1. Legnya berapa tadi kamu set? Leg 1. Ini gimana bacanya? Ini sebentar. Tadi probabilitasnya ini lupa saya. Tidak terdapat heteroscedasticity. H0-nya apa ini? H0-nya dia tidak ada heteroscedasticity ya. Dia homogeneous. Nah, satunya ada heteroscedasticity effect. Nah, kalau ini signifikan, maka H1-nya yang diambil. Ini signifikan apa enggak ini? Ini signifikan, Pak. Signifikan, ya kan? Kalau signifikan ya berarti di leg 1 ada arch effect, ya enggak? Iya, Pak. Ada arch effect. Nah, sekarang cek lagi di leg berikutnya. Berarti kamu udah punya kandidat arch 1 ya, arch leg 1. Sekarang perlu nggak arch leg 2, leg 3 dan seterusnya? Dua. Ini Pak yang kedua. Ya, hasilnya gimana tuh? Masih signifikan apa enggak? Dilihatnya yang bawah sini atau atas, yang join hipotesis. Iya, masih signifikan. Oke, sekarang cek lagi leg 3. Masih signifikan enggak? Ya, gimana kesimpulannya? Kalau ini berarti udah nggak signifikan ya, Pak? Signifikan dong, kan masih 0,01. Iya, Pak. Berarti 1%, sampai kan? Iya. Sampai leg apa tadi? Sampai yang leg ketiga. Leg 3 signifikan. Lihatnya yang ini ya. Ini legnya, lihatnya. Jangan yang ini. Yang ini bisa dilihat. Tapi poin fokus kita tuh yang di sini. Gitu. Karena kita ingin melakukan pengambilan keputusan, uji hipotesisnya itu uji hipotesis bersama, bukan uji hipotesis individual. Kalau ini uji hipotesis individual. Nah, kita jadikan pengambilan keputusan yang ini nih. Gitu, ya. Nah, makanya dicek lagi tadi sudah sampai 3 leg, di sini masih signifikan. Coba loncat ke leg 5. Baik, Pak. Masih signifikan, Pak. Ya, Hasil. coba lagi leg 10. Signifikan. Signifikan. Jadi kesimpulannya apa nih? Dengan panjang legnya 10, dia masih signifikan. Ya, bayangkan yang materi saya minggu lalu, berarti kan kalau mau pakai model arch-nya adalah arch legnya ada 10 di persamaannya.
Ya, seperti yang di apa namanya ditampilkan sini kan ada 10. Jadi panjang sekali leg-nya. Nah, kalau sudah leg-nya panjang sekali, kalau kecuali cuman arch-nya saya ketemunya cuman 2 ya, misalkan sampai sini aja 2. Tapi leg 3 begitu dimasukin leg 3 dia nggak signifikan. Ya, berarti bisa pakai arch biasa. Ya, arch 1, arch 2, arch 3. Tapi kalau misalkan seperti ini sampai leg 10 pun dia masih signifikan ya hasil uji hipotesisnya, maka kita sudah punya satu pegangan, kita pakai gauge, bukan pakai arch, ya pakai generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, silakan diestimasi sekarang pakai gauge. Mungkin nggak usah dites lagi. Oh iya Pak. Berarti pakai. Oke. Nah, sekarang kamu estimasi gauge. Dari ya Pak, berarti yang tadi kalau di video arch-nya 1, guards-nya 0 gitu ya Pak? Ya itu yang tadi yang awal. Nah, sekarang kan udah jelas nih, kamu udah arch 10 aja masih signifikan. Berarti kamu pakai gauge 1-1. Gini ya Pak berarti? Ya, betul. Diisi dulu yang atas. Oh, baik Pak. Tadi kan yang atas apa? Spesifikasinya IR1 kan? Iya Pak. Biasa kayak tadi nulis persamaan biasa tuh, return spasi C spasi IR1. Gini Pak. Requires a continuous sample tuh. Maka tadi yang saya bilang ada irregular itu bermasalah nanti. Itu kenapa? Karena ada tanggal-tanggal yang tidak ada datanya. Makanya ada error message seperti ini. Itu ya, Salwa ya. Ya, baik Pak. Makanya untuk data lain kali dipilih data-data yang bagus. Kalau pakai Yahoo Finance, waktu itu kan saya sudah tunjukin ya gimana cara menyesuaikan data Yahoo Finance dengan format data eFuse. Gitu. Jadi data tanggal-tanggal yang bolong terus diisi dengan harga saham hari sebelumnya. Jadi datanya continuous. Kalau seperti ini karena irregular sama eFuse dibilang continuous sample ya. Dia tidak continuous sampelnya. Jadi dia nggak mau. Tuh, oke. Tolong diperbaiki ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Siapa yang mau? Banu, coba Banu. Halo Banu. Oke, datanya udah ini ya, Banu. Coba dijelaskan, Banu. Iya, Pak. Ini saya sudah ngubah data harga jadi return. Ini grafiknya, berarti data ini stasioner. Ini sama yang tadi, enggak? Beda? Ini ULTJ, Pak. Oh, oke. Lalu kita tes residual test kolom. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti kan yang keluar area ini, yang ini ya Pak, leg 1, leg 2, leg 10. Berarti dicek arch-nya
di leg 1. Kalau dilihat dari sini signifikan leg 1, berarti ada arch heteroscedasticity test di leg 1. Terus kalau mau lihat di leg 2, di leg 2 masih signifikan, masih 0. Coba kalau kita langsung loncat ke leg 5. Masih signifikan di leg 5 juga. Coba saya tes di leg 10. Di leg 10 masih signifikan. Berarti tadi kan kalau di salwa kepanjangan kalau menggunakan arch sampai leg 10. Makanya coba kita pakai guards. Edit di equation yang lama aja. Di sini aja, Pak. Ya, di estimate. Ya. Ini R1, guard 1. Oke. Di sini sih masih signifikan ya, Pak. Antara arch sama guard 0%. Oke. Alfanya yang mana, betanya yang mana itu di persamaan variance equation? Alpha yang ini alfanya yang arch. Ya, terus Betanya yang guard. oke. Kamu coba cek di situ syarat model GARCH itu dia non negativity constraint ya, semua koefisien nggak boleh negatif untuk yang di variance equation. Kamu cek itu sudah terpenuhi atau belum. Nggak usah, dilihat aja dari persamaannya. Oh, yang ini ya? Ya, lihat. Ada yang negatif nggak? Oh, enggak. Ini kurang Ada. dari 1. Ya, yang kurang dari 1 itu jumlahnya alfa plus beta itu harus kurang dari 1. Alfa plus betanya berapa tuh? Ya. 7,3, 0,73. 0,73 ya, berarti masih kurang dari 1. Berarti ini variansnya stasioner ya, kurang dari 1. Tidak ada masalah. Ya, ini jadi persamaannya ini ya, persamaan GARCH-nya hasilnya seperti ini, GARCH 11 ya. Jadi dari sini kita bisa memiliki volatility yang time varying, yang berubah menurut waktu. Nah, kamu bisa tampilkan, coba diklik menu view. GARCH graph yang conditional standard deviasi aja, jangan yang variance. Oh. Oke. Ya, ini ya. Nah, inilah hasil perhitungan volatility di setiap titik waktu. Ya, jadi volatility atau variance dari si saham apa nih tadi? ULTJ ya? ULTJ ya, Pak? Ya, ULTJ yang seperti ini. Nah, kita lihat di 2020 nih ya, di ini periode kapan ini? 2017. Ini 2019. 2019. Sini nggak ada 2019, iya Pak. Oke, ini kan jadi menarik ini, ternyata saham ULTJ ini volatility-nya sangat tinggi di 2019, sementara di periode COVID ya itu nggak terlalu tinggi. Iya. Ya, periode COVID nggak terlalu tinggi volatility-nya. Jadi dari sini kita bisa menghitung nih, oh berapa sih volatility? Nah, nanti kan kita bisa forecast ya, kalau kamu nanti running forecast itu kita bisa ngecek berapa volatility pada periode berikutnya. Oke,
silakan di stop share. Ya Pak, terima kasih Udah Pak. ngerti ya, Banu ya. Oke, berikutnya Demi. Tolong Oh iya, tunjukkan Pak. Demi. Udah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Sebentar. Jadi ini datanya saham INDF. Kalau kita udah lihat korelogramnya, ini kayak masih yang leg 2, leg 3, leg 4 tuh masih melebihi garis starlet ya, Pak. Jadi ada indikasi kalau ini datanya nggak stasioner. Terus di situ. Ini data return apa bukan? Iya, data return, Pak. Ya. Saya koreksi sedikit ya, kalau datanya kayak gini itu stasioner. Oh, stasioner ya, Pak? Ya, stasioner justru. Kalau nggak stasioner Oke. tuh yang dia nggak hilang-hilang ya, apa tinggi terus. Oh, Kalau ini stasioner, tapi ada oh ya, autocorrelation walaupun gitu ya. dia ini ya, Pak, melebihi garis starlet, Nah, berarti ada autocorrelation. ada autocorrelation, tapi Oh. dia stasioner. Oke, Pak. Berarti kita langsung ke ini kali ya, yang melihat arch-nya. Nah, ini hasilnya itu nggak signifikan ya, Pak? Ya, nggak signifikan. Oke. Nih, mungkin nanti kamu perlu perbaiki di spesifikasi AR1-nya nih ya. Oh iya, Pak. Di min equation-nya. Kenapa? Karena dia di sini nggak signifikan. Oke. Ya. Nah, tapi di guard-nya signifikan. Kalau kita lihat di sini signifikan nih di guard. Varian equation-nya signifikan. Nah, karena di sini tidak signifikan, yang AR1 nggak signifikan, nah, kamu lihat di sini R square dan adjusted R square-nya itu negatif. Oh iya, benar, Pak. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Nggak apa-apa kecil, 0,01, 0,001 juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah negatif, nah, negatif ini berarti modelmu itu overfitting. Oleh karena itu perlu dipastikan yang di bagian AR1 ini dia spesifikasi benar. Mungkin bukan AR1 tapi R2 atau MA2, ya kan? Nah, contoh saya di video itu kan menyederhanakan saja ya. Iya, Jika saya sederhanakan AR1 deh gitu. Nah, dengan AR1 ini berarti kamu nggak cocok ini data generating proses, pola datanya itu bukan AR1, maka di sini dia negatif. Berarti ini kita coba AR2 ya, Pak? Nah, dari korelogram mestinya dicek tadi. Oke. Nah, kan kamu kan tadi di awal kan pakai korelogram kan? Iya. Nah, coba aja tampilin lagi korelogramnya tadi. Ini. Nah, lihat di sini AR1-nya nggak signifikan. Oh iya. Ya, AR2-nya signifikan nih. Oke. Nah, coba sekarang kamu coba aja AR2. Oke. Ini udah nggak negatif ya, Pak, R square sama adjusted R square. Ini R2-nya juga signifikan. Oke, nah jadi begitu ya. Jadi supaya nggak negatif, kamu perbaiki dulu di sini. Oke. Ya, Jadi, meskipun kalau mau ideal tuh kamu tadi kan nge-skip step ini ya, step menemukan model optimal di bagian yang sini. Ya, di materi sebelum tes itu kan kita bahas di min equation kita cari model optimal, apakah dia nanti AR2, apakah MA2 atau ARMA 22 atau KR3. Nah, itu kan kita perlu coba ini ya, cari dulu jadi intinya prinsipnya adalah di min equation ini dibenerin dulu, baru kita cek heteroscedasticity-nya
ya. Nah, Iya. tadi kan kamu langsung cuman korelogram, Ha-ha. langsung ke AR2, langsung ke gauge gitu. Jadi di step di mid equation-nya itu kamu lewatin ya. Tapi nggak apa-apa sih untuk exercise ya. Iya. Untuk latihan nggak apa-apa. Tapi idealnya nanti kalau memang benar-benar menggunakan model ini untuk skripsi atau untuk yang lain, nah, proses-proses tadi itu kamu harus lakukan secara tertib ya. Oke. Berarti ini ya Pak, sebenarnya kalau lihat dari korelogram aja tuh bisa jadi bahan pertimbangan, tapi sebaiknya yang lengkap itu lihat min ininya dulu. Ya, kan korelogram ya kan tadi ketemu AR2. Nanti kan dari AR2 kamu harus cek lagi residualnya itu sudah white noise atau belum. Ya, white noise itu berarti korelasinya di setiap leg masih signifikan apa enggak. Ya, kalau sudah tidak ada yang signifikan, berarti kan sudah white noise. Itu berarti modelnya sudah optimal. Misalkan di AR2 korelogramnya sudah white noise, sudah tidak ada yang signifikan, itu berarti AR2 itu sudah model optimal untuk mean equation. Baru dicek lagi sekarang residualnya gimana, pakai korelogramnya tapi yang square residual. Tadi ditunjukin oleh Banu, oleh Salwa ya kan. Nah, itu korelogram square residual. Baru habis itu dari situ kita identifikasi ada heteros nih. Kalau gitu kita masuk ke model gauge. Jadi step by stepnya begitu ya. Apa namanya urut-urutannya. Iya, terus sekarang berarti kita langsung lihat ininya, grafiknya aja ya Pak. Ya. Oke, ini kayaknya ini ya pas COVID ini yang baru masuk ke Indonesia di kuartal 1 menjelang 2, dia volatilitasnya gede banget, berarti kayak sesuai sama common sense-nya. Kalau tadi Banu kan agak unik, kalau saya kayak sesuai sih Pak. Ininya ketika COVID masuk ke Indonesia, volatilitasnya langsung tinggi banget. Oke. Udah ya Pak berarti? Sudah. Ya, makasih Pak. Oke ya, dari 3 mahasiswa tadi rasanya sudah mulai memahami ya, meskipun perlu diasah lagi, terutama dalam ininya ya, dalam olah datanya dengan eFuse. Jadi yang penting secara sistematis itu kalian bisa melakukan estimasinya sehingga apa yang kalian lakukan itu benar ya. Nah, termasuk dalam hal data. Ya, jadi eFuse itu mudah dioperasikan, tinggal klik-klik keluar hasilnya. Tapi yang kalian harus pastikan adalah data yang kalian input ke eFuse adalah data yang benar. Itu makanya tadi Salwa masih irregular kan, nah itu harus diperbaiki. Nah, yang lain juga begitu, kalau masih ada yang irregular harus diperbaiki struktur datanya. Nah, jadi ada orang punya ungkapan garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang dimasukin ke eFuse data yang jelek, ya hasilnya pun juga jelek. Tapi kalau data yang dimasukin adalah data yang bagus, maka hasilnya pun bagus, gitu ya. Nah, maka kemudian kalian pastikan dulu sebelum diolah di eFuse datanya itu sudah clean ya, data yang bagus. Ya, tidak ada data yang tidak continuous ya. Maka kalau itu sudah bilang ya, kalau pakai Yahoo Finance hati-hati, datanya itu tidak continuous. Jadi kita harus continuouskan dulu dengan cara apa? Dengan cara mengisi data-data atau tanggal-tanggal yang kosong. Ini kan data kita data time series ya, berarti setiap tanggal yang ada di kalender karena 5 hari kerja, ya itu harus ada. Meskipun itu hari libur. Ya, meskipun besok nih 13 Mei Idul Fitri, ya pasar kan tutup. Tapi nanti kalau kita riset data 13 Mei 2020 harus ada. Karena kita settingannya itu 5 hari kerja. Nah, gimana cara ngisi data di 13 Mei 2020 nggak ada aktivitas perdagangan di pasar kan? Ya, kita isi dengan data tanggal 12 Mei. Kenapa? Karena nggak ada perdagangan kan pasti harganya sama, nggak berubah. Gitu ya. Returnnya nanti 0%, ya, karena tidak berubah harganya. Jadi gitu. Sehingga proses menginput data di tanggal yang libur itu tidak merusak pola data. Kenapa? Karena hari itu tidak ada aktiviti perdagangan. Gitu ya. Nah, itu salah satu treatment untuk mengatasi irregularity pada data-data yang sumbernya dari Yahoo Finance. Ya, makanya saya selalu merekomendasikan ke kalian untuk kuliah, untuk skripsi, apalagi untuk skripsi ya, jangan ambil data dari Yahoo Finance, ambil datanya dari data stream. Ya, PDEB tinggal minta password ke adminnya,
nanti kalian bisa akses melalui koneksi internet dari rumah. Oke, untuk sementara saya cukupkan dulu ya, cek ke beberapa mahasiswa. Tadi sudah ada Salwa, sudah ada Banu sama Demi ya. Terima kasih atas sharingnya. Nah, yang lain silakan nanti dilanjutkan ya, dicek masing-masing. Kalau ada yang salah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, saya koreksi ke teman-teman kalian. Tolong kalian juga koreksi juga di e-views-nya masing-masing. Nah, prinsipnya adalah supaya kalian punya bayangan yang real, bayangan yang konkret bagaimana cara melakukan estimasi GARCH di e-views ya. Hari ini saya akan menjelaskan ya lanjutan dari materi kita minggu lalu ya. Kita sampai generalized arch atau GARCH. Ya. Nah, dari estimasi yang tadi sudah kalian lakukan, kalian bisa menghitung yang dinamakan dengan unconditional variance ya. Kalau yang kalian hitung tadi di GARCH itu adalah conditional variance. Tapi dari conditional variance yang kalian sudah estimasi persamaan GARCH ya kita bisa hitung namanya unconditional variance. Jadi kalau saya bandingin misalkan saham ULTJ sama saham Auto tadi ya, dua contoh tadi, mana yang lebih tinggi volatility-nya? Mana yang lebih tinggi volatility-nya? Ya kan? Nah, kalau kita nanya seperti itu, maka harus ada yang dibandingkan, harus ada angka yang dibandingkan. Mana yang lebih tinggi volatility-nya, berarti ya yang angkanya lebih gede itu yang lebih tinggi volatility-nya. Ya, makanya untuk menjawab keingintahuan itu, kita bisa lihat dari koefisien alfa dan beta. Ini tadi ya. Tadi di punyanya Banu misalkan total alfa plus betanya 0,73 ya. Kemudian punyanya Demi 0, berapa tadi 0,8, satu lagi 0,89. Berarti alfa plus betanya 0,97 ya. Jadi saham INDF sama satu lagi saham ULTJ volatility-nya mana yang lebih tinggi dalam satu set satu set data 2017 sampai 2020. Oh, ternyata yang lebih tinggi adalah INDF volatility-nya. Kenapa? Karena alpha plus betanya lebih tinggi, 0,97 berbanding 0,73. Satu lagi, kita bisa ngitung itu dari mana? Dari unconditional variance. Kita bagi itu ya, intercept dari variance equation dibagi dengan 1 minus 0,97 kalau pakai punyanya Demi tadi, atau pakai punyanya Banu 0,73 ya. 1 dikurang 0,73 berarti 0, berapa? 0,27 ya. Nah, nanti interceptnya dibagi 0,27 berapa variance-nya ya. Itu yang kita sebut sebagai unconditional variance. Kalau alpha plus betanya sama dengan 1, maka itu kita sebut sebagai integrated GARCH ya, e-GARCH. Ya, ada pilihannya di e-views tuh ya, ada integrated GARCH. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemarin estimasinya kita lewat ya, ini sangat teknikal sekali, sangat matematik, jadi mungkin kita skip saja. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya adalah ya, ternyata model GARCH ini berkembang terus. Maka kita lihat di sini GARCH family yang saya bilang minggu lalu ya. Family GARCH ini banyak banget ya. Ada model e-GARCH, exponential GARCH ya. Seperti kita bisa lihat di slide ini ada e-GARCH, ya e-GARCH, ada GJR, ini diambil dari nama orang ya, Gluston Jagannathan Rankel, dan GARCH in min model ya. Nah, kenapa model-model ini muncul? Katanya kemarin waktu kita belajar GARCH, modelnya GARCH yang dibuat oleh Boruslav 86 itu sudah model yang keren. Kenapa? Karena sudah bisa memperbaiki berbagai kekurangan yang ada pada model ARCH ya. Tapi ternyata model GARCH 11 tadi yang tadi sudah kita pelajari ilustrasinya melalui contoh dari 3 teman kalian, ternyata masih ada problem juga pada model GARCH. Apa problemnya? Yang pertama, non-negativity constraint may still be violated. Jadi bisa jadi koefisiennya ada yang negatif, which is itu nggak boleh. Ya, di sini dibilang may still be violated. Jadi bisa saja mungkin ya kita mendapatkan persamaan GARCH ya yang koefisiennya itu tidak positif alias negatif. Ya, meskipun ini sangat jarang terjadi kecuali data kita berantakan ya. Kecuali data kita data yang jelek. Nah, yang problem yang paling penting yang itu harus diadres adalah yang isu yang poin kedua,
itu Gauge model cannot account for leverage effects. Nah, waktu kita belajar model Gauge ini ada saya singgung leverage effect, ya, efek leverage. Jadi ketika terjadi informasi yang masuk ke pasar, ya bayangkan ya, di orang waktu memutuskan mau membeli atau menjual saham tertentu, pertimbangan dia kan apa? Pertimbangan dia adalah informasi yang dia dapat, gitu ya, informasi yang dia dapat. Misalkan saya mendengar informasi bahwa saham UNVR itu jeblok terus, ya saya punya saham Unilever dari awal beli sampai sekarang turun terus, ya, jadi nggak dapat cuan, justru malah dapat rugi terus, loss terus, gitu ya. Jadi kalau saya jual tuh rugi lumayan lah. Ya. Meskipun kita nggak tahu apa penyebabnya nih saham UNVR turun terus, padahal ini perusahaan bagus ya, perusahaan yang produknya kita konsumsi sehari-hari. Ya, misalkan saya mendengar informasi negatif tentang Unilever misalkan ya, maka itu biasanya akan langsung mempengaruhi secara signifikan volatility dari saham tersebut. Biasanya volatility-nya meningkat drastis. Tapi kalau kemudian ada informasi yang masuk ke pasar yang sifatnya positif, misalkan Unilever membukukan keuntungan yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu, ya, nah itu biasanya volatility-nya nggak setinggi waktu berita negatif yang masuk. Nah, model Gauge yang versi tadi kita pelajari ini belum bisa mengakomodir ini. Kalau seperti yang kita lihat dari informasi negatif dan informasi positif yang masuk ke pasar dan direspon dengan volatility yang tinggi dan volatility yang tidak terlalu tinggi kalau itu informasi yang positif, maka kita bisa lihat bahwa secara pola, ya, ada pola yang asimetrik pada volatility. Ya, kalau informasi yang masuk ke pasar itu adalah informasi yang negatif, maka volatility-nya tinggi. Tapi kalau yang masuk adalah informasi yang positif, maka volatility-nya tidak terlalu tinggi. Jadi dengan seperti itu ada apa? Ada asimetrik. Volatility-nya itu nggak simetrik. Nah, model Gauge itu masih mengasumsikan simetrik, ya, simetrik. Nah, oleh karena itu pengembangan berikutnya adalah model Gauge yang bisa mengakomodir asimetrik, ya, asymmetric information. Nah, ini menjadi penting ya, karena asymmetric information itu salah satu poin penting di dalam finance. Dan memang biasanya pada kasus-kasus tertentu, ya, terutama pada periode krisis, ya, informasi negatif itu punya efek yang lebih tinggi ketimbang informasi positif. Jadi volatility-nya harus kita tweak, ya. Estimasi volatility harus kita perbaiki sedikit supaya apa? Supaya masalah asimetrik ini bisa dimasukin ke dalam model Gauge. Jadi gitu story-nya ya. Angle bikin model arch, masih ada ketidaksempurnaan, diperbaiki oleh Borslev dengan model Gauge yang ternyata model yang powerful, tapi masih ada sedikit masalah pada model Gauge, itu dia tidak menangkap asimetrik pada kondisi yang terjadi di market. Maka kemudian muncullah model-model pengembangan berikutnya, yaitu exponential Gauge atau kita sebut sebagai E-Gauge, atau juga model GJR, ya, Glaston, Jagannathan, Runkle, 6 orang ya digabung menjadi 3. Nah, ini salah satu, ini model GJR-nya nama lainnya adalah model asymmetric Gauge atau kalau di IFIS threshold Gauge, gitu ya. Nah, ini semua sangat mungkin untuk diestimasi di IFIS sehingga kita tidak akan kesulitan untuk mengestimasi model-model ini. Nah, ini ya, Engel bikin Gauge tahun 82, kemudian Borslev bikin Gauge tahun 86, dan Nelson bikin E-Gauge, exponential Gauge tahun 91. Nah, persamaannya menjadi terlihat lebih rumit, ya, padahal sih nggak rumit banget ya. Bayangannya adalah kita lihat di sisi kiri equation itu selalu dalam bentuk variance. Ya. Variance itu kan berarti sigma kuadrat. Cuman yang bedanya di model E-Gauge ini dia dikasih log. Yang tadi yang sebelumnya kan enggak ya, model Gauge nggak dikasih log, dia langsung sigma T kuadrat saja. Tapi kalau di model E-Gauge dia dikasih log, kemudian di sisi yang bersamaan ada komponen Gauge-nya nih, ya, sigma T minus 1 kuadrat, ya, dikasih log juga, yang sebelumnya enggak. Tapi di bagian arch-nya dia modifikasi sedikit. Ya, kita lihat arch-nya yang mana? Yang ini, yang alfa nih, yang koefisiennya alfa.
ya, dia dikasih nilai mutlak UT-1 dikasih mutlak dibagi akar dari sigma T-1 dikurangi akar 2 per V. Jangan ditanyain ini kok munculnya begini, ya itu isunya isu pembuktian secara matematik. Tapi kita coba taken for granted saja bahwa memang formulanya seperti ini. Jadi ini komponen arch-nya, ini komponen guards-nya, yang di tengah-tengah ini adalah komponen asimetriknya. Ya, komponen asymmetric information-nya. Jadi alfa plus betanya sama dengan alfa plus beta pada model guard, cuma sekarang variabelnya dimodifikasi sedikit. Ya, maka dengan demikian alfa dan beta di sini boleh negatif. Ya, dia nggak harus positif. Kenapa? Karena sudah merubah sedemikian rupa spesifikasi variabelnya yang tadinya hanya ut-1 kuadrat, sekarang dirubah menjadi ut-1 nilai mutlak dibagi akar sigma t-1 kuadrat dikurangi akar dari 2 per V. Ya, sementara di bagian guards-nya di sini sudah dikasih log. Jadi alfa plus betanya atau alfa dan betanya itu bisa negatif. Nah, yang menarik ada yang di tengah ini, ya. Nah, ini kita sebut sebagai leverage effect, ya. Ini yang kita sebut leverage effect. Jadi kalau di bagian y-nya, koefisien y ini dia negatif, signifikan secara statistik, maka dipastikan ada efek asimetrik. Ya, ada leverage effect. Tinggal kita lihat angkanya negatif apa positif. Di sini dikatakan kalau negatif maka relationship between volatility and return adalah negatif. Ya, volatility dan return adalah negatif. Sehingga kita bisa lihat leverage efeknya setinggi apa dengan menggunakan model exponential Garch. Di model Garch ini nggak ada nih, yang tengah nih nggak ada. Dia hanya alpha plus beta. Tapi di model e-Garch ditambahin, diselipin satu komponen sebagai faktor leverage. Ya, kalau kita lihat kan spesifikasi sama dengan yang di ini ya. Cuman yang ini nilai mutlak, yang ini nilai apa adanya. Kan T-1 kan bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai exponential Garch. Nah, berikutnya adalah yang mungkin lebih mudah dipahami adalah model GJR. Ya, model GJR itu Glaston-Jagannathan-Runkel. Jadi model Glaston-Jagannathan-Runkel ini kita bisa lihat spesifikasinya seperti ini, ya. Beda dengan yang e-Garch. Ya, model GJR lebih simpel. Ya, dia variabelnya tetap, ya, variabel dependennya adalah sigma t kuadrat, ya. Kemudian unsur arch-nya ut-1 kuadrat, unsur guards-nya adalah sigma t-1 kuadrat. Nah, di bagian paling belakang dikasih variabel baru. Itu perkalian antara ut-1 kuadrat dikali dengan it-1. It-1 ini variabel dummy. Ya, kita lihat di sini it-1 ini variabel dummy. Dia bernilai 1 jika ut-1-nya negatif. Kalau dia positif, maka 0. Jadi, cara si Glaston-Jagannathan-Runkel ini untuk mengidentifikasi informasi adalah dengan melihat nilai residual. Kalau residualnya positif, itu adalah informasinya positif. Ya, kalau residualnya negatif, kita sebut itu informasi negatif. Maka, kalau informasi negatif itu masuk ke market, ya, karena ada asumsi asimetrik, di mana informasi negatif biasanya lebih volatile dibandingkan informasi positif, maka mestinya volatility pada informasi negatif itu lebih tinggi dibandingkan pada waktu kondisi informasi positif. Jadi di sini di yang poin ketiga ini, ya, di komponen ketiga, bayangkan kalau residualnya negatif. Kalau residualnya negatif, maka IT-1 ini nilainya 1. 1 dikalikan ut-1 kuadrat kali y, ya, hasilnya adalah y kali ut-1 kuadrat. Jadi kita punya dua komponen yang sama variabelnya, yaitu komponen yang alfa 1 sama komponen yang kita punya dua komponen yang sama ya, alfa 1 ut-1 kuadrat sama y ut-1 kuadrat ketika it-nya sama dengan 1 karena residualnya negatif. Jadi di sini yang tadinya efek residual kuadrat periode sebelumnya hanya alfa 1, sekarang menjadi nambah. Nambahnya berapa besar? Nambahnya sebesar ini. Ya, pada saat informasinya negatif. Kalau pada saat informasinya positif, berarti kan IT-1-nya ini 0. Ya, kalau 0, ya 0 dikalikan 0, ya berarti di sini nggak ada. Gitu ya. Jadi waktu informasinya positif, ya yang berlaku hanya Garch 1-1 biasa. Tapi waktu informasinya negatif,
ya 1 dikalikan UT-1 kuadrat kali Y kan ya, Y kali UT-1 kuadrat. Jadi efeknya itu yang tadinya hanya alfa 1 menjadi ada tambahan sebesar Y. Gitu ya. Makanya di sini ada poin untuk leverage effect, we will see that Y-nya lebih besar dari 0. Ya, Y-nya lebih besar dari 0. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah alfa 1 plus Y harus lebih dari 0 dan alfa 1-nya harus positif ya, karena dia tidak seperti exponential gauge ya, di mana boleh negatif karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ini contoh ya. Misalkan kita menggunakan monthly S&P 500 return, jadi indeks S&P 500 bulanan ya, Desember 79 sampai Juni 98. Nah, hasilnya adalah ya di bagian mean equation-nya. Nah, ini menarik nih. Ini mean equation-nya segini doang nih. Nah, ini biasanya dia cara nulisnya nggak pakai AR-AR-an, dia langsung YT ya. Itu sama dengan ya intercept-nya ditambah UT. Nah, ini biasanya gini doang nih. Nggak ada AR1, AR2. Boleh nggak kayak gini? Boleh ya. Kita lihat di paper-paper banyak yang bentuknya kayak gini. Nah, di variance equation-nya dia udah estimasi model GJR nih di sini ya. Jadi di sini adalah komponen asimetriknya nih, 0,604 koefisiennya. Positif ya, ditambahkan dengan alfa berapa? 0,15. Jadi sesuai dengan syarat yang tadi 0,15 berarti dia positif. 0,15 ditambah 0,60 0,015 ditambah 0,60 kan berarti 0,619 ya, masih positif ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi. Nah, maka di sini kalau dia signifikan ya, yang 0,04 ini signifikan secara statistik, maka kita bisa bilang bahwa pada monthly S&P 500 returns yaitu volatility-nya itu asimetrik. Ya, asimetrik. Jadi asimetriknya sudah kita kita akomodir di dalam model ini. Nah, ini ya. Jadi news impact curve-nya menjadi begini. Ya. Jadi news impact curve for S&P 500 return ya, dengan menggunakan koefisien dari GARS dan GJR. Kalau pakai GARS dia simetris ya, garis putus-putusnya ini sama ya, dia naik ya. Ini kan leg shock-nya 0. Nah, leg 1 leg shock-nya naik ya. Ini naik ya, pada kondisi negatif, ada kondisi positif sisi kanannya. Ya, tapi kalau pada GJR waktu dia negatif, dia lebih tinggi. Kenapa? Karena terungkit. Yang terungkit yang tadinya segini ya, yang tadinya segini ya. Tapi dengan adanya GJR ada efek ungkitnya menjadi lebih tinggi. Ya, selisihnya lumayan besar nih kalau kita mengukur volatility. Ya, sementara kalau waktu menggunakan GARCH ya, kalau dia informasi negatif, hasil estimasi GARCH-nya menjadi underestimate ya. Dia terlalu kecil estimasi volatility-nya, padahal harusnya segini. Ya. Tapi waktu berita positif ya, si GJR-nya yang kebalikannya, dia underestimate, sementara GARCH-nya yang overestimate. Ya, jadi dengan GJR ini mudah-mudahan bisa memenuhi permasalahan, menangani, memperbaiki permasalahan yang ada di model GARCH. Ya. Berikutnya adalah dari sini maka kita bisa melanjutkan ya. Berikutnya itu model GARCH in mean. Ya, GARCH in mean itu berarti model GARCH tapi di dalam persamaan mean equation-nya dimasukin lagi hasil estimasi dari model GARCH-nya. Jadi ada namanya GARCH in mean. Ada unsur GARCH di dalam model mean equation. Tapi saya rasa sampai yang sebelumnya dulu deh. Ya, sampai yang sebelumnya dulu kalian coba pelajari ya sampai GJR ya, exponential GARCH dan GJR. Kalian coba lagi di EVIS-nya ya, nanti kalian bisa punya bayangan ya kira-kira seperti apa perbedaannya dengan yang sebelumnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Nah, Demi, tadi bisa di-share lagi nggak, Demi? Halo, Demi. Atau yang lain? Tadi saya minta yang lain deh. Reisha, coba Reisha. Reisha di-share lagi, di-share ifuse-nya Reisha. Oke Pak, tunggu sebentar Pak. Udah kelihatan ya Pak? Sudah? Ini diituin yang kayak tadi lagi dulu Pak. Ya. Coba dimodelkan dulu model guards-nya. Ini kalau dari sini datanya terlihat sudah stasioner ya. Kemudian bisa dimasukin equation-nya. Ini saya pakai data saham Mitra Adi Perkasa. Tapi di sini dia nggak signifikan, Pak. Ya, Berarti harus ganti dulu biar signifikan. diganti ke AR2 gitu ya? Ya, dicek paralelogramnya gimana. Berarti di AR2 ya, Pak? AR1, AR2 coba. 2 jadi. AR2. AR1 dan AR2. Langsung dua-duanya gini, Pak? Iya. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, Dia signifikan di AR2 ya? ya. Ya, nggak apa-apa, biarinnya kayak gini. Ya, sekarang masuk ke guard. Oh, langsung ke guard aja, Pak? Ya. Ini Pak hasilnya. Oke, terus kemudian di estimate ya, kita pengen tahu nih ada masalah asimetrik apa enggak. Langsung aja kita estimasinya. Model guards-nya itu kan ada threshold tuh ya. Di diffuse-nya ada threshold kan. Coba kamu klik estimate lagi. Estimate. Tapi nggak kelihatan ya. Box itunya. Nggak kelihatan box. Estimate-nya nggak apa-apa deh. Di sini ada threshold kan. Kamu cek coba, ada threshold nggak? Threshold yang mana, Pak? Kamu udah klik estimate belum? Udah yang equation estimation kan? Ya, Udah. udah. Nah, udah guard kan? Udah guard. Nah, itu kan ada guard, ada angkanya satu, ada threshold. Nah, itu ada kalau kamu pakai yang tadi model GJR, nah itu kamu setting di situ. Ya, threshold-nya 1 misalkan. Ya, coba ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini estimasi model GJR nih. Nah, ini tadi komponen asimetrik ya, komponen asymmetric information. Makanya nama variabelnya kan panjang di sini ya. Ya. Gitu.
Nah, di sini kita lihat signifikansinya marginalis signifikan ya. Jadi untuk saham Mitra Adi Perkasa ada dugaan ada isu asimetrik meskipun tidak terlalu kuat karena di sini marginalis signifikan. Ya, jadi ini bisa kita jadikan basis apakah di dalam volatility kita itu ada masalah asimetrik atau tidak ya, sehingga kita bisa memperbaiki estimasi kita yang tadinya pakai GARCH dengan menggunakan model GJR. Atau kalau menggunakan exponential GARCH juga bisa, coba klik lagi estimate. Udah, Pak. Nah, terus di situ ada pilihan kan, ada menu drop down ya, coba dicek deh. Ada menu drop down di dekat arch GARCH gitu. Drop Ada nggak down. exponential GARCH-nya? Sebentar, Pak. Bukan di situ, bukan di situ. Bukan. Kan. Ini. Ya, nah, situ kita lihat kan ada exponential GARCH. Asimetriknya tetap ada ya, Pak? Asimetriknya tetap ada karena dia model asimetrik. Nah, kan jadinya agak begini, tampilannya agak berbeda ya. Tapi kita lihat ke sini nih, ini persamaannya nih. Ini persamaan exponential GARCH seperti yang tadi di buku. Ya. Nah, C4-nya kan ini C4 berarti kan intercept alpha 0 ya. Kemudian C5 ya, C5-nya apa ini? C5-nya adalah ini persamaannya absolut residual dibagi akar dari GARCH. Ya kan? Ini komponen asimetriknya di sini. Ya. Dan komponen GARCH-nya ada yang C7, yang kemudian yang residualnya C6. Jadi kalau exponential GARCH karena lebih panjang persamaannya, ya maka dia EV secara menuliskannya seperti ini. Nah, gampangnya adalah bagaimana kalau misalkan saya punya dua model, GJR dan exponential GARCH, dua-duanya menghasilkan estimasi yang signifikan. Maka nanti kita bisa bandingkan dari sisi ini nih, adjusted R-square-nya mana yang lebih besar. Ya, coba turun lagi ke bawah sedikit. Ya, sama Akaike dan Squarce kriterianya mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, itulah model yang paling baik menangkap isu asimetrik dalam model GARCH. Oke. Silakan di stop share. Saya stop share ya. Ya. Oke ya, saya kira cukup ya. Saya coba dulu ya. Silakan teman-teman untuk berlatih lagi ya dengan data-data yang rapih ya. Tadi kayak Salwa itu datanya harus dirapikan, jangan sampai irregular. Kemudian coba di latihan sampai model exponential GARCH, ya, sampai model GJR. Ya, minggu depan nanti saya cek yang hari ini belum belum tergiliran, minggu depan akan saya cek lagi. Terus minggu depan kita sudah mulai masuk ke materi baru ya, materi berkaitan dengan vektor autoregresif. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.